Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pengubinan, pencerminan, dan sistem koordinat serta pembelajarannya. Pengubinan adalah penyusunan daerah-daerah segi banyak yang sisinya berhimpit sehingga membentuk secara komplit dan sempurna. Tidak ada bagian yang tidak tertutup. Macam-macam pengubinan ada 3. Pertama, pengubinan beraturan. Pengubinan beraturan adalah pengubinan dengan satu macam ubin atau poligon beraturan yang semuanya kongruen. Contohnya bangunannya adalah segitiga sama sisi persegi dan segi 6 beraturan. Yang kedua, pengubinan semi beraturan. Pengubinan semi beraturan adalah pengubinan yang menggunakan 2 atau lebih jenis segitiga beraturan. Pada pengubinan ini, setiap titik sudutnya yang pertama bersekutu 3 atau lebih poligon beraturan. Ada 2 atau lebih jenis poligon yang setiap jenisnya kongruen. Panjang sisi dan semua poligon sama. Susunan jenis poligon yang bersekutu di setiap titik bersekutu sama. Lihatlah contohnya. Contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Yang ketiga adalah pengubinan setengah beraturan dengan campuran demi regular tessellation. Pada kedua jenis pengubinan dengan ubin beraturan terdahulu, terdapat sekelompok poligon yang sama di setiap titik persekutuannya. Artinya, jika di satu titik A terdapat kelompok poligon 3, 4, 6, 4, demikian pula yang terjadi pada di titik B dan titik-titik sudut persekutuan lainnya. Lihatlah contohnya, ada 14 contoh di sini. Berikutnya kita masuk ke pembahasan pencerminan. Dari ilustrasi di samping, boleh teman-teman lihat gambarnya. Dari ilustrasi di samping kita dapat memperoleh sifat-sifat pencerminan sebagai berikut. Yang pertama, objek dan bayangannya selalu sama. Yang kedua, jarak setiap titik pada objek dan cermin sama dengan jarak setiap titik pada bayangan dan cermin. Yang ketiga, tinggi objek sama dengan tinggi bayangan. Yang 4, garis yang menghubungkan titik pada objek dengan titik pada bayangan selalu tegak lurus dengan cermin. Contohnya pencerminan pada bangun datar adalah sebagai berikut. Ini adalah bangun datar segitiga dengan ABC. Bangun datar aslinya sama bangun datar bayangannya, semua ukuran sama. Sesuai dengan sifat pencerminan, kita dapat berhal-hal sebagai berikut. Yang pertama, segitiga ABC kongruen dengan segitiga bayangan ABC. Akibat dari pernyataan ini, luas segitiga ABC sama dengan luas segitiga bayangannya. Yang kedua, CP atau bayangan CP AKI sama dengan bayangan AKI, dan BR sama dengan bayangan BR, atau dengan kata lain, jarak titik sudut segitiga ABC ke cermin sama dengan jarak titik sudut ABC bayangan ke cermin. Yang ketiga, tinggi segitiga ABC sama dengan tinggi segitiga ABC bayangan. Yang keempat, ruas garis AA bayangan, BB bayangan, dan CC bayangan yang semua tegak lurus dengan cermin, yaitu garis PR. Melukis bayangan hasil pencerminan suatu bangun datar. Suatu belah ketupat PQRS seperti gambar di bawah ini ditentukan dengan bayangan belah ketupat tersebut apabila dicerminkan pada garis A. Boleh diperhatikan gambar berikut. Perhatikan ya bahwa grid horizontal yang ada tegak lurus dengan garis A bayangan titik P, yaitu P bayangan, tentunya segaris dengan titik P. Jarak titik P ke garis A adalah 11, satuan ke kiri. Akibatnya, jarak titik P bayangan dengan cermin adalah 11, satuan ke kanan. Hal ini berlaku juga untuk titik-titik bayangan Q, R, dan S. Dengan secara berturut-turut merupakan bayangan dari titik Q, R, dan S. Titik bayangan Q akan segaris dengan titik Q dan berjarak kesatuan ke kanan. Titik bayangan R akan segaris dengan titik R dan berjarak 4 satuan ke kanan. Sistem koordinat. Berikutnya kita akan membahas sistem koordinat. Yang pertama, boleh diperhatikan garis A, B, C, D. Bilangannya dihubungkan dengan suatu titik pada garis bilangan itu dinamakan koordinat. Karena A dihubungkan dengan bilangan 0, koordinat A adalah 0. Satu garis bilangan dibuat secara horizontal dan yang lain dibuat secara vertikal.
Dan pangkal kedua garis bilangan itu bertemu dengan sebuah titik. Memperhatikan gambar berikut. Perhatikanlah gambar berikut di bawah ini. Ini adalah contoh titik-titik koordinat. Setelah memperhatikan gambar berikut, titik O berada pada posisi 0 ke kanan dan 0 ke atas. Ditulis koordinat titik O adalah 0,0 atau titik O adalah 0,0. Titik A berada pada posisi 3 ke kanan dan 1 ke atas. Ditulis koordinat titik 3,1 atau titik A 3,1. Titik B berada pada posisi kedua ke kanan dan 2 ke atas. Ditulis dengan koordinat titik 2,2 atau titik B 2,2. Titik C berada pada posisi 5 ke kanan dan 3 ke atas. Ditulis koordinat titik 5,3 atau titik C 5,3. Garis horizontal dan garis vertikal itu harus tegak lurus dan dinamakan sumbu-sumbu koordinat. Garis horizontal sendiri dinamakan absis dan garis vertikal sumbu vertikal sendiri dinamakan ordinat. Koordinat yang ada pada bidang itu dinamakan dengan koordinat kartesius. Koordinat suatu titik-titik tidak hanya ditujukan oleh pasangan bilangan-bilangan positif, tetapi juga dapat berupa pasangan-pasangan bilangan positif dan negatif dan positif, atau negatif dan negatif. Jika bilangan yang pertama pada suatu pasangan bilangan bernilai negatif, maka posisi titik berada di sebelah kiri titik pangkal. Jika bilangan kedua pada suatu pasangan bilangan bernilai negatif, maka posisi titik berada di sebelah bawah titik pangkal. Sistem untuk menentukan posisi suatu titik juga menggunakan sumbu horizontal dan vertikal tersebut dinamakan sistem salib sumbu. Sistem ini disajikan dalam gambar sebagai berikut. Boleh diperhatikan gambar berikut. Demikian penjelasan saya mengenai pengubinan, pencerminan, dan titik koordinat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.